Saya ka? Mm. Pasensya ka na talaga, ha. Nadamay ka pa dito sa Film dibuka dengan seorang pendeta yang sedang melakukan eksorsisme. Terlihat semua orang histeris karena yang kesurupan malah ngereog keedanan. Namun rupanya ini hanyalah sebuah klip potongan film. Mari kita berkenalan dengan Martha. Meski wajahnya yang biasa-biasa saja, namun dia adalah pemeran utama dalam film ini. Dia pun menemui tete-tete sekel yang bernama Isabel. Dia merupakan juragan komplek yang katanya sangat religius. Isabel sangat senang dengan kedatangan Martha dan langsung mengajaknya masuk ke dalam rumah. Ternyata rumah Isabel ini sangat besar dan terletak di tengah hutan. Martha di sini disambut dengan baik, meski sebenarnya dia ditugaskan untuk menjadi pembantu di rumah ini. Tempat istirahatnya juga sangat nyaman, mirip kamar resort yang mahal. Martha pun lalu diajarkan bagaimana caranya memberi makan babi ternak peliharaan si Isabel. Nantinya Isabel diharuskan membersihkan para babi itu untuk sampai kinclong. Malamnya Isabel mengadakan pesta kecil-kecilan untuk menyambut Martha. Martha yang sudah lapar berniat untuk makan duluan. Namun hal tersebut dihentikan Isabel karena katanya mereka harus menunggu suami Isabel. Dan inilah dia wajah dari suami si Isabel. Rod ini menyuruh Martha menceritakan kisah hidupnya. Katanya si Martha ini belum pernah pacaran, artinya dia masih segel alias belum tersentuh pria. Mendengar hal tersebut, Rod pun semakin tertarik. Ternyata matanya tertuju pada buah pepaya milik si Martha yang terlihat menggoda. Setelah acara makan malam itu selesai, Isabel dan Rod pun pergi ke kamar untuk mabar. Di sini Isabel pun marah kepada Rod karena telah jelalatan kepada si Martha ketika makan. Sebagai hukumannya, Rod pun harus rela digabrut Isabel. Tapi sebelum itu tangan Rod diikat dan matanya ditutup kain yang putih. Sungguh sebuah hukuman idaman para pria. Sementara itu di kamar, Martha tengah scroll Twitter mencari link-link pemersatu bangsa. Martha pun sampai segapung lalu mengobok-ngobok sarangnya dengan sangat barbar. Keesokan harinya Isabel menangis histeris karena babinya keguguran. Martha mencoba menenangkan Isabel namun dia malah marah dan mengatakan kalau Martha tak akan pernah tahu rasanya kehilangan anak. Setelah bersih-bersih, Isabel datang ke kamar Martha untuk meminta maaf karena telah membentaknya. Di sini Isabel bercerita kalau dia telah keguguran sebanyak 4 kali. Dia sampai frustasi dengan hidupnya karena tak kunjung diberikan momongan. Isabel pun lalu meminta Martha untuk menyewakan rahim agar mengandung anak Rod dan Isabel. Sebenarnya bisa saja Isabel mengadopsi anak, namun Isabel memilih untuk mendapatkan keturunan secara alami. Kalau biasanya sewa rahim harus dilakukan di lab, Isabel malah memilih jalan yang lebih mudah, yaitu dengan kegiatan cangkul-mencangkul 3-in-1. Awalnya Martha menolak, namun setelah Isabel menawarkan uang 1 juta peso, Martha yang memang lagi butuh duit itu pun langsung berubah pikiran. Martha dan Isabel pun lalu pergi ke altar pemujaan di sebelah rumah. Di sana mereka berdoa kepada sesembahan yang entah apa namanya untuk diberikan kelancaran. Tubuh Martha digoyang-goyang sampai matanya meremelek keenakan. Setelah itu Martha pingsan dan segera dibawa ke kamarnya. Setelah Martha sadar, Isabel pun langsung memberinya uang 1 juta peso yang telah dijanjikannya. Setelah mendapatkan uang, Martha pun pergi ke sebuah bar untuk membeli sekantong bubuk ajaib. Dia juga nyimeng sampai kelenyengan di tengah jalan. Dilihat dari kelakuannya, si Martha ini ternyata bukan orang baik-baik. Sepertinya dia menyembunyikan sesuatu hal yang sangat membagongkan. Martha lalu menggedor-gedor rumah yang ternyata dihuni oleh kakaknya yang bernama Mary. Martha bercerita kalau dia mendapatkan pekerjaan untuk mengandung anak dari pasangan suami istri. Sebenarnya si Martha ini berniat meminta saran kepada Mary, tapi Mary tak ingin ikut campur dengan urusan Martha. Yang penting Martha tidak menyesal dengan keputusan yang telah dia ambil. Malamnya Martha pun memantapkan diri untuk menerima tawaran Isabel dan sudah bisa ditebak kalau mereka terlibat kegiatan 3-in-1 yang bikin para gabuters ngiler. Nag-offer sa akin. Pagbuntis ko daw silang mag-asawa. Setelah itu Martha pun kembali ke kamarnya dan langsung membakar bubuk ajaib yang telah dia beli. Seketika gairahnya pun bergejolak hingga berfantasi yang aneh, di mana Martha bermimpi sedang digabrut oleh siluman babi. Pagi harinya Martha terbangun dari tidur yang menyiksa. Isabel lalu datang dan memberinya jamu penyubur. Isabel pun lalu membawa Martha ke kamar dan memberikan pijat khusus agar Martha bisa segera hamil.
Saat sedang rebahan, Marta menerima telepon dari seseorang pria bernama Carlos. Rupa-rupanya si Carlos ini adalah pacar Marta. Mereka lalu janjian untuk bertemu di Oyo. Waduh, pemain juga rupanya si Marta ini. Di awal bilangnya tak pernah pacaran, ternyata dia sudah lama menjalin hubungan dengan si kampret itu. Ketika hari mulai gelap, Rod pun melihat Marta yang sedang melamun di kamar. Dia lalu mampir dan menanyakan keadaan Marta. Setelah sedikit basa-basi, Rod kembali segapung dan menggabrut Marta dengan barbar. Esoknya saat akan mandi, Isabel mencium bau terasi dari sarangnya si Marta. Dia tahu betul kalau Marta ini telah dicangkul dengan pria lain. Dia lalu memaksa Marta untuk bertobat. Marta disuruh berlutut di pecahan kaca. Tangannya diikat, lalu kepalanya ditancapi mahkota yang terbuat dari kawat. Pokoknya si Marta ini dibuat semenderita mungkin agar tak mengulangi kesalahannya. Setelah beberapa ritual pengobatan, akhirnya Marta hamil juga. Namun dia tak memperdulikan kandungannya dan pergi ke rumah Mary untuk kembali menghisap serbuk ajaib. Tentunya saja di sini Mary menghentikan aksi Marta karena ketololan itu akan membuat janinnya bermasalah. Menjadi ibu memang sangat berat, rasa sakit akan melahirkan terus terbayang di pikiran Marta. Tapi Mary menyadarkan Marta kalau dia tak bisa lari dari keputusan yang telah dia ambil. Saat makan bersama, Marta mengabarkan kepada Isabel dan Rod kalau dia telah hamil. Mereka sangat senang karena penantian bertahun-tahun akhirnya bisa terwujud. Untuk merayakannya, keluarga Isabel mengadakan pesta besar dan mengundang semua jemaat sektenya. Marta yang sedang ngefly merasa sedang berada di ambang kesadaran. Isabel mendandani Marta dengan gaun bak pengantin dan rangkaian bunga mawar. Marta dinaikkan ke altar bersama dengan Isabel dan Rod. Isabel lalu mengumumkan kalau suaminya telah main serong dengan perempuan lain. Sebagai hukuman, Rod pun dicambuk di depan jemaat hingga berdarah-darah. Namun entah mengapa semua jemaat itu malah terlihat menikmati siksaan terhadap Rod. Makin lama semakin gila. Mereka pun saling cangkul-mencangkul bersama di tengah ritual yang sedang dilakukan. Benar-benar sekte yang sangat gila dan di luar nurua. Sejak kehamilannya, Marta semakin dimanjakan oleh Isabel dan Rod. Meski begitu, dia masih merasa cemas dengan kelahirannya nanti. Marta menjadi sering pergi ke rumah Mary kakaknya untuk berkonsultasi dan bertukar pikiran. Ada penyesalan karena telah menerima pekerjaan ini. Dia merasa sayang jika harus menyerahkan anak yang telah 9 bulan ia kandung kepada orang lain. Namun di satu sisi, dia juga merasa tak akan mampu mengurus anak ini sendirian. Mary menegaskan kalau Marta bukanlah tipikal wanita keibuan dan dinilai bakal gagal jika harus mengurus anak. Mau jadi apa anaknya nanti jika ibunya saja sudah bobrok, jadi pecandu bubuk ajaib sampai rela dicelup berbagai macam pendoa. Kahit na literal na nanggaling yan sa katawan. Sa puki. Di rumah, Isabel dan Rod pun sedang menonton berita tentang kematian seorang wanita. Namun belum jelas siapa sebenarnya yang terbunuh dan siapa yang telah melakukan pembunuhan tersebut. Marta yang sudah hamil besar pun mulai berhenti menghisap bubuk ajaib demi kesehatan janinnya. Suatu hari dia dibuat panik karena ponselnya telah hilang. Marta mencoba mencari kesana kesini sampai bertanya kepada Isabel, namun ponselnya tak kunjung ketemu. Marta pun berniat untuk menelpon Mary kakaknya, namun Isabel bilang kalau dia akan menelpon Mary. Lagi pula Mary pasti tak akan khawatir pada Marta, karena sekarang dia berada di tempat yang aman, penuh kasih sayang, makanan dan kesehatannya juga sudah pasti terjamin. Isabel meminta agar Marta fokus menjaga kehamilan dan tetap tinggal di rumah yang nyaman ini. Entah mengapa semenjak Marta hamil besar selalu muncul mimpi-mimpi aneh yang penuh dengan darah. Sampai suatu saat Marta sudah benar-benar tidak kuat dan memutuskan untuk pergi dari rumah secara diam-diam. Namun ketika sampai di pagar, Marta melihat jasad kakaknya yang tergantung. Lalu entah kenapa Mary datang dari belakang dan menenangkan Marta. Di sini Marta meminta untuk dibawa pulang karena tak mau anaknya diserahkan kepada Isabel. Entah kenapa di sini Marta memanggil Mary dengan sebutan Marta dan Marta memanggil adiknya dengan nama Gina. Untuk mengetahuinya, mari sedikit kita flashback ke masa lalu. Rupa-rupanya Marta memang nama kakaknya si Gina. Dia mengambil alih identitas Marta karena suatu hal. Jadi dari sekarang mari kita panggil Mary dengan sebutan Marta dan Marta dengan sebutan Gina. Nah, malam itu Gina dan pacarnya yaitu Carlos datang ke rumah Marta untuk berkunjung. Dilihat dari laganya, si Carlos ini tipikal pria arogan yang tak punya adab. Ketika Marta mengkhawatirkan Gina yang makin kurus, Carlos seolah membandingkannya dengan Marta yang gendut. Awalnya sih memang niat bercanda, namun Marta tersulut emosi juga hampir terjadi baku hantam.
Gina pun lalu bilang kalau mereka sedang butuh tempat tinggal. Kebetulan juga minggu depan Martha mendapatkan pekerjaan sebagai pembantu di sebuah rumah besar. Gina bisa tinggal di sini saat Martha pergi dengan syarat tidak boleh mengajak Carlos. Gina yang sudah jatuh cinta mati kepada Carlos tentu tak menggubris permohonan kakaknya itu. Ujung-ujungnya Carlos tetap tinggal di rumah Martha bersama Gina. Bukannya sadar diri, si kampret Carlos malah terus-terusan mengganggu Martha, bahkan tak segan untuk memanggilnya gendut. Kesabaran Martha pun habis dan menodongkan pisau kepada Carlos. Dia memperingatkan Carlos untuk menjauh dari Gina karena Carlos telah memberikan pengaruh buruk kepadanya. Carlos yang pikirannya sedang kacau dengan kejam menghajar Martha, bahkan sampai mendagorkan kepalanya ke tembok. Gina sempat menghentikan Carlos, namun amarahnya sudah tak terbendung. Carlos lalu mengambil pisau dan menusuk Martha berkali-kali hingga dia berpulang ke alam baka. Dengan tangan yang gemetaran, Carlos pun membungkus jasad Martha dengan plastik seadanya. Gina hanya bisa terdiam melihat kekejaman Carlos yang sudah sangat di luar nurul. Sejak kejadian itu mereka mulai hidup berdua di rumah Martha. Carlos tahu kalau Gina masih sedih dengan kematian sang kakak. Namun tak terlihat ada rasa bersalah dalam diri Carlos. Dengan watodosnya dia pun menggabrut Gina tanpa memikirkan perasaannya. Suatu hari Gina mendapatkan kabar kalau Carlos tengah diburu oleh pasukan Bungo. Nah, si Bungo ini merupakan bandar yang memegang wilayah mereka. Gina dan Carlos bekerja kepada Bungo, namun mereka malah mengkhianati Bungo dengan memakai barang tanpa membayarnya. Alhasil kini Gina dan Carlos terancam karena Bungo berniat untuk menghabisi mereka. Gina yang panik mencari-cari dokumen yang sekiranya bisa dia jual untuk membayar hutang kepada Bungo. Nah, saat itulah Gina menemukan dokumen pekerjaan yang akan mengirim Martha ke sebuah rumah keluarga kaya. Tanpa pikir panjang, Gina mengambil semua identitas Martha dan berniat untuk menggantikannya menjadi pembantu di sana. Kita kembali lagi ke masa sekarang di mana Isabel dan Rod tengah menonton televisi. Mereka mendapatkan informasi kalau Martha telah meninggal secara mengenaskan. Polisi mencurigai seorang pria dan wanita yang terlibat dalam pembunuhan ini. Tak lain dan tak bukan, mereka adalah Gina dan Carlos. Sontak saja Isabel dan Rod panik karena mengetahui kalau Martha yang mereka kenal ternyata adalah Gina si pembunuh. Meski begitu, keduanya tak akan melaporkan Gina karena bagaimanapun dia tengah mengambil anak mereka. Isabel dan Rod lalu pergi ke kamar Gina untuk mengamankan handphone dan dompet Gina. Tak lupa untuk mengunci pagar rumah agar Gina tak bisa kabur dari rumah mereka. Gina yang tak bisa kabur lalu pergi ke altar untuk menemui Isabel dan Rod. Gina dan anaknya meminta izin untuk pergi dari rumah ini. Dia akan mengembalikan semua uang yang telah diberikan oleh Isabel. Gina pun berniat mengurus anaknya sendirian dan tak mau menyerahkannya kepada mereka. Isabel sudah mengantongi kebobrokan Gina. Mereka bisa saja melaporkan Gina dengan membuatnya di penjara. Terjadilah perdebatan yang penuh dengan emosi, di mana Gina tetap kekeh ingin mengurus anaknya sendiri, sementara Isabel dan Rod tak rela kalau anak mereka dibesarkan oleh sang penjahat. Gina yang sudah kalap lalu menusuk Isabel dengan mahkota kawat. Rod pun berusaha untuk menghentikannya, namun entah mengapa Rod yang kekar bisa terbunuh dengan mudah. Isabel yang marah menghajar Gina dengan jurus sikutnya. Sayangnya Gina masih bisa bangkit dan berhasil epic comeback dengan membuat Isabel menyusul suaminya. Setelah ritual ngareog tersebut, Gina pun sempoyongan menuju ke rumah sakit untuk bersalin. Dengan bantuan para dokter ahli, dia pun berhasil melahirkan anak hasil perbuatan laknatnya.